Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurani Soleha Beruginting, NPM 1813031020 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2018 kelas B. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengendalian sumber pencemar lingkungan. Nah, untuk teman-teman disimak baik-baik ya videonya. Sebelum kita memasuki bagaimana pencemaran lingkungan itu, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa sih pengertian dari lingkungan. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menurut Muhammad Surjani menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, dan serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kemudian faktor penyebab kerusakan lingkungan. Nah, faktornya itu terdiri dari dua. Yang pertama itu faktor alam dan faktor dari manusia. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana dari faktor alam itu. Nah, kerusakan lingkungan akibat proses alam merupakan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam. Kerusakan ini terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan atau peranan manusia. Adapun beberapa peristiwa alam yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan. Yang pertama itu kerusakan lingkungan akibat gunung meletus. Nah, akibat dari material padat yang dilemparkan oleh gunung api berupa batuan, kerikil, dan pasir yang dapat merusak atau menimpa, bahkan menimbun lahan pertanian, hutan, perkebunan, hingga pemukiman penduduk dan sumber air bersih. Hujan abu vulkanik juga yang menyertai gunung berapi menyebabkan gangguan pernapasan bagi manusia, mempengaruhi jarak pandang dan intensitas cahaya matahari, menutup dan merusak tanaman pertanian, mengganggu aktivitas transportasi, dan sebagainya, sehingga akan mengurangi produksi dan aktivitas manusia. Yang kedua adalah kerusakan lingkungan akibat gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa alam berupa getaran atau gerakan bergelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam secara tiba-tiba. Gempa bumi mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran udara dan krisis air bersih. Nah, gempa bumi ini juga dapat mengakibatkan seperti gambar yang telah tertera di presentasi ini, seperti menyebabkan runtuhnya bangunan-bangunan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Ketiga, kerusakan lingkungan akibat tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa geologi yang diakibatkan oleh pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Tanah longsor mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan bangunan, kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, memutus jalur transportasi, krisis air bersih, hingga jatuhnya korban. Keempat, kerusakan lingkungan akibat banjir. Banjir merupakan peristiwa terendamnya daratan oleh air yang berlebihan. Banjir mengakibatkan kerusakan mulai dari kerusakan fisik, terkontaminasinya air bersih, membunuh tumbuhan yang tidak tahan air dan hewan, pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, sehingga bencana susulan seperti longsor serta jatuhnya korban.
Terakhir yaitu kelima, kerusakan lingkungan akibat tsunami. Tsunami merupakan perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal secara tiba-tiba. Tsunami dapat diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di laut, letusan gunung berapi di bawah laut, ataupun longsor di dasar laut. Tsunami meninggalkan kerusakan lingkungan di dalam laut maupun di sekitar pantai. Kerusakan-kerusakan tersebut diantaranya adalah rusaknya terumbu karang dan lamun, kerusakan fisik di sekitar pantai, serta jatuhnya korban manusia. Selanjutnya faktor kedua yaitu faktor manusia. Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup. Antara lain seperti penebangan hutan secara liar atau pengundulan hutan. Kedua, perburuan liar. Ketiga, merusak hutan bakau. Keempat, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Kelima, pembuangan sampah di sembarangan tempat. Keenam, bangunan liar di daerah aliran sungai. Ketujuh, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Selanjutnya, dampak penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan kerusakan pada aspek kehidupan makhluk hidup. Penebangan hutan juga merusak resapan air hujan. Rusaknya resapan air hujan dapat membahayakan karena dapat menyebabkan timbulnya bencana seperti longsor dan banjir. Kemudian penebangan hutan secara liar juga dapat menyebabkan habitat hewan liar, merusak habitat hewan liar sehingga hewan liar tersebut dapat muncul ke pemukiman warga. Kemudian, tanpa adanya izin yang jelas, pelaku penebangan hutan secara liar menyebabkan negara kehilangan potensi devisa atau pendapatan sebesar 30 triliun per tahun sehingga mengurangi pendapatan negara. Selanjutnya, dampak membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, kemudian mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir dari yang level rendah sampai level yang tertinggi, kemudian mendatangkan berbagai penyakit dan mencemari lingkungan. Pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif yaitu dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri kita untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Di sini kita harus menanamkan niat bahwa kita atau aku sendiri harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga diperlukan kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungannya. Selanjutnya, macam-macam pencemaran lingkungan. Pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi akibat peningkatan jumlah gas dan zat berbahaya di udara sehingga kualitas udara yang kita hirup semakin memburuk. Pencemaran udara ini biasanya terjadi itu di daerah perkotaan. Kenapa? Karena di daerah perkotaan itu terdapat banyaknya jumlah pabrik-pabrik. Untuk orang-orang yang tinggal di kota besar, pencemaran udara mungkin sudah jadi makanan sehari-harinya. Langit yang cerah tapi berwarna abu-abu akibat kumpulan asap pekat adalah pemandangan biasa bagi orang perkotaan. Meski kerap dianggap lumrah, pencemaran udara sebenarnya sangat merugikan manusia dari berbagai sisi, termasuk kesehatan. Pencemaran udara akan meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit seperti sakit mata, sesak nafas, dan kanker paru-paru. Kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah muncul akibat sampah seperti sampah plastik, kemudian limbah, dan racun-racun sisa industri lainnya dibuang tanpa prosedur yang baik ke tanah. Akibatnya, tanah pun terkontaminasi sehingga tidak subur lagi. Pencemaran tanah bisa terjadi saat seseorang membuang sampah sembarangan di kebun ataupun hutan, membuka tambang minyak, hingga menjadikan suatu lahan sebagai tempat pembuangan limbah. Terakhir yaitu ketiga, pencemaran air. Maksud dari pencemaran air merupakan polusi yang terjadi dikala zat, sisa atau limbah yang berisi zat kimia berbahaya, sampah dan benda lain masuk ke air, baik itu air laut, air sungai, hingga air danau ataupun badan air lainnya.
Air yang sudah tercemar biasanya akan terlihat berwarna keruh dan berbau. Pada kejadian tersebut, tentunya kita bisa dengan mudah menghindarinya. Namun tidak jarang pula, air yang tercemar masih jernih tanpa ada aroma sama sekali. Nah, hal ini membuat kita harus lebih berhati-hati lagi, sebab mengonsumsi sesuatu dari air yang tercemar bisa menimbulkan berbagai penyakit, bahkan dalam jangka panjang. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tugas pokok bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana dinas lingkungan hidup yang dipimpin oleh kepala bidang dan mempunyai tugas pokok menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, fungsi dari pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Adapun fungsinya, pertama itu pelaksanaan pemantauan kualitas air, kedua pelaksanaan pemantauan kualitas udara, ketiga pelaksanaan pemantauan kualitas tanah, keempat pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut, dan kelima penentuan baku mutu lingkungan, keenam pelaksanaan penanggulangan pencemaran atau pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian sumber pencemar institusi dan non-institusi. Ketujuh, pelaksanaan pemulihan pencemaran atau pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi sumber pencemaran institusi dan non-institusi. Kedelapan, pelaksanaan pengelolaan kawasan Tahura. Kesembilan, perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, sempadan air, dan kawasan resapan air. Ke-10, koordinasi pengendalian kebakaran hutan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, bidangnya itu terdiri dari 3. Yang pertama, seksi pemantauan lingkungan. Seksi pemantauan lingkungan merupakan unsur pelaksana bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dipimpin oleh kepala seksi dan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan program pelaksanaan sehingga evaluasi dan melaporkan pelaksanaan seksi pemantauan lingkungan. Nah, kepala seksi pemantauan lingkungan menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama itu pelaksanaan pemantauan kualitas air, kedua pelaksanaan pemantauan kualitas udara, kemudian pemantauan kualitas tanah, dan selanjutnya pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut, dan kemudian menentukan baku mutu lingkungan, dan selanjutnya penyiapan sarpres pemantauan lingkungan atau laboratorium lingkungan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dan rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kedua, seksi pencemaran lingkungan merupakan unsur pelaksana bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dipimpin oleh kepala seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun program kerja, pelaksanaan, dan evaluasi dan juga melaporkan pelaksanaan seksi pencemaran lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu seksi kerusakan lingkungan ataupun Tahura. Seksi kerusakan lingkungan dan Tahura merupakan unsur pelaksana bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dipimpin oleh kepala seksi dan mempunyai tugas pokok yaitu sama seperti sebelumnya yaitu melaksanakan penyusunan program kerja, pelaksanaan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan seksi kerusakan lingkungan dan Tahura. Selanjutnya, cara mencegah pencemaran lingkungan. Secara umum, berikut ini merupakan upaya pencegah atas pencemaran lingkungan. Pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk sehingga tidak membahayakan warga sekitar. Ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan sehingga tanah tetap subur. Keempat, melakukan penghijauan atau penanaman pohon. Nah, melakukan penghijauan merupakan dapat mencegah dari beberapa bencana seperti bencana longsor dan bencana banjir. Kelima, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan sehingga menimbulkan efek jerah pada pelaku tersebut, seperti pelaku penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan secara liar. Keenam, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan hidup
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Dari gambar atau slogan tersebut kita ditanya, membuang sampah sembarangan? Kita harus menjawab no way. Nah, dalam masa sekarang ini, hal utama yang perlu kita lakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, tentunya akan dapat mencegah pencemaran lingkungan di sekitar kita. Karena sekarang ini di mana-mana ada sampah seperti plastik dan sampah sebagainya. Dari pesan slogan tersebut adalah membuang sampah secara sembarangan merupakan hal yang terkonyol dilakukan oleh setiap orang. Karena itu, maka kita harus bertanggung jawab untuk sampah kita sendiri agar tidak mencemari lingkungan. Nah, adapun pesan saya adalah tanamkan di dalam diri kita sendiri bahwa dengan membuang sampah sembarangan merupakan perilaku yang sangat memalukan, sehingga kita akan malu sendiri terhadap diri kita sendiri untuk membuang sampah sembarangan. Jadi hal utama yang kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan pada saat ini adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi dengan membuang sampah pada tempatnya, maka akan mencegah beberapa terjadinya bencana seperti bencana banjir yang sering terjadi di ibu kota, kemudian bencana tanah longsor dan timbulnya berbagai penyakit. Cukup sekian penjelasan dari video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.